Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tazakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh fi kitabih Mukhtar al-Hadith min Shifa'is Sagim, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin bidarain amin. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanati'un, rawahu Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, rawahu An-Nasa'i. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu wa ana muttaki'. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majlis ini demi mempelajari daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pada pembahasan hadis yang ke-51, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyatakan halakal mutanati'un, akan celaka orang-orang yang suka kalau berucap atau berbicara itu suka berlebihan. Maksud berlebihan di sini hadirin adalah mengucapkan sesuatu yang sebenarnya mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna, cuman dia mempersulit sendiri kalimatnya sehingga jarang orang yang bisa memahami ucapannya. Maka hal-hal seperti ini adalah orang yang memaksakan dirinya untuk memperindah ucapannya, memaksakan dirinya untuk memperbagus kalimat-kalimatnya, bukannya tambah baik, melainkan orang-orang yang mendengarnya pun tambah enggak paham hadirin. Makanya ini orang-orang yang seperti ini akan celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain kalau yang mendengarnya kagak paham. Dulu pernah di Hadramut sana hadirin, ada orang-orang di Hadramut sana ibaratnya nih, kalau berbicara bahasa Arab mereka bukan bahasa Arab yang fusha. Jadi bahasa Arab mereka bahasa Arab yang biasa diucapkan sehari-hari, atau dikenal kalau kita mengenalnya bahasa Arab pasaran katanya. Sedangkan fusha itu dengan nahunya, dengan sorofnya, dengan kalimat yang indahnya. Pernah sekali waktu ada satu orang da'i, ketika dia datang ke Hadramut, dia berasal dari Jeddah atau dari kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu berkunjung ke negeri Hadramut, dia pun berbicara di depan masyarakat Hadramut. Dia berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dengan kalimat yang indah. Tapi amat disayangkan, dengan usaha kalimat yang begitu baik dan begitu indah, ternyata hadirin yang mendengarkan tidak satu pun ada yang memahaminya. Sampai ada satu orang berdiri, orang tua, dia bilang, "Ya Ustadz, ya Syekh, coba deh kalau ente ngomongnya pakai bahasa Arab," katanya. Kita orang Arab kagak ngerti ucapan ente. Artinya sampai ini Syekh pun bingung, ya Allah, ini aneh bicara dengan bahasa Arab tapi mereka tidak memahaminya. Kenapa? Sebab bahasa yang disampaikan terlalu fusha. Maka di sini juga pelajaran penting bagi kita ayuhal ahbab. Kita ini kalau ingin menyampaikan satu kalimat, sampaikanlah kalimat tergantung atau sesuai objek yang mendengar ucapan kita atau audiensnya. Tentunya tidak mungkin kita menyampaikan kalimat yang intelek di hadapan masyarakat yang awam. Nggak bakal paham hadirin. Ibaratnya kalau seandainya haus, bahasa inteleknya kan dehidrasi ya. Kalau saya sedang dehidrasi, bingung yang awam, ini dehidrasi apa kalimatnya? Artinya
lihat kadar kemampuan orang dalam memahami kalimat ini berbeda-beda. Makanya Nabi menyatakan di dalam hadis, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kalimat kepada seseorang tergantung kadar pemahaman mereka. Jadi jangan kita paksakan kehendak kita untuk menyampaikan kalimat yang baik, kalimat yang indah, tapi halayak yang ada di hadapan kita tidak memahami kalimat kita. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hal yang sangat penting, ya, kalau kita ini berbicara, ya, sampaikan sesuai kadar orang yang ada di hadapan kita. Dan ini seperti dikatakan, tidak mungkin Anda menyampaikan kalimat-kalimat yang tinggi di hadapan anak-anak yang masih kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau di hadapan kita audiensnya adalah orang-orang terpelajar, ya, orang-orang yang intelek, orang-orang seperti itu, jangan kita bawakan kalimat-kalimat pasaran. Artinya harus kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ini diartikan kalimat al-mutanati'un adalah orang yang berusaha, ya, memperindah kalimatnya, memperbagus kalimatnya, padahal yang dihadapannya tidak semua bisa memahami kalimatnya. Dan ada juga pemahaman yang lain hadirin, kalimat mutanati'un ini. Sebahagian ulama mengartikan mutanati'un adalah orang-orang yang mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak ada yang memahami melainkan hanya Allah. Seperti pembahasan tentang ayatul mughatta'ah fi awali suar. Ayat yang mana hurufnya mughatta'ah, hurufnya terputus-putus di awal surah. Alif lam ra, alif lam mim, ya, yasin, nun. Nah, ini kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang biasa diletakkan oleh Allah di awal surah. Maka hendaknya kita hadirin, jangan kita mendalami apa sih yang dimaksud dengan alif lam mim, apa sih yang dimaksud dengan alif lam ra. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama tafsir kita, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mempelajari daripada kitab tafsir, di antaranya seperti tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain, Anda kalau mendapatkan alif lam ra atau alif lam mim, lihat tafsirnya. Pasti akan tertulis di situ kalimat Allahu a'lam bi muradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Datang orang, oh, wah ini saya harus gali apa maksud alif lam ra, apa maksud alif lam mim. Dia kaji, dia perdalam, sehingga dia memaksakan diri hadirin. Akhirnya keluarlah pendapat alif lam ra itu artinya ini, alif lam mim artinya ini. Padahal kalau mau diukur dengan ilmunya ahli tafsir, para ulama seperti Imam Jalaluddin Suyuti dan yang lain-lainnya, ulama-ulama lainnya hadirin, mungkin kadar ilmu orang zaman sekarang nggak bakal bisa menyamai ilmu mereka. Tapi mereka dengan akhlak, dengan adab, mereka adalah ahli tafsir yang mengerti bahasa, ahli lughah, tahu asbabun nuzul, tahu asbabul wurud, tahu mana nasikh, mana mansukh. Tapi kadang kalimat-kalimat tersebut dikatakan Allahu a'lam bi muradih, lebih aman. Sehingga akhirnya kalau seandainya orang ingin mengucapkan, mengeluarkan pendapat semaunya, akhirnya bakal terjadi penyimpangan, dan inilah yang dikatakan halakal mutanati'un. Kemudian juga hadirin, ada juga yang mengartikan al-mutanati'un ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan mutanati'un adalah orang yang selalu mencari-cari pemahaman tentang ayatul musyabahah. Apa itu ayatul musyabahah? Di sini juga penting Bapak dan Ibu sekalian. Ayatul musyabahah adalah ayat yang menggambarkan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kesamaan dengan makhluk, padahal kita yakin Allah sangat berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat laisa kamitslihi wa huwas samiul basir, atau disebutkan sifatnya Allah mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluk. Makanya dalam ayat Al-Qur'an laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Artinya
Tidak ada makhluk yang bisa menyerupai dirinya seperti Allah. Begitu juga sebaliknya, Allah berbeda sekali dengan makhluk. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran, hadirin, kalau kita kaji secara zahir, kita bakal dapatkan ada kesamaan dalam kalimat tersebut dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Contoh, seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, yadullah fawqa aidihim. Yad artinya tangan. Cuman gak mungkin kita artikan Allah memiliki tangan sebagaimana tangannya manusia. Ada mustahil. Kenapa? Sebab hadirin, kita ini punya anggota tubuh, kita punya tangan, kita punya kaki, menunjukkan kalau manusia itu tidak sempurna. Coba kalau seandainya kita lihat ada orang tidak memiliki tangan, gimana dia bisa memegang ini gelas? Tidak mampu. Maka adanya tangan sebagai alat bantu menunjukkan kalau ada perlu alat bantu, berarti dia nggak sempurna. Dia membutuhkan sesuatu untuk memegangnya. Nah, Allah maha sempurna, hadirin. Zat yang paling sempurna dan bahkan yang maha sempurna. Tidak ada membutuhkan apapun untuk melakukan apapun yang diinginkan Allah. Makanya di sini Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Allah kalau menginginkan sesuatu, nggak perlu alat bantu, cukup bilang kun, jadilah, maka terjadi apa yang diinginkan Allah. Makanya hadirin, banyak orang-orang bukan mengkaji Al-Quran untuk dipelajari, memahami apa perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dianjurkan Allah. Dia malah membahas ayat-ayat kayak begini, senang membahas ayat musabahah. Ini pun termasuk mutanati'un, sehingga mereka akan tergolong orang-orang yang halaka, yang bakal celaka dan binasa. Makanya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam membahas ayatul musyabahah ini, mereka memiliki dua madhab. Ada mazhabus salaf, ada mazhabul khalaf. Nah, ini sedikit kita kaji, hadirin. Pembahasan ini berkaitan dengan hadis yang kita baca, dan juga membahas tentang sejarah bagaimana perkembangan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang saat ini kita anut, khususnya di negeri tercinta Indonesia ini. Mereka dalam mazhabus salaf, mereka memiliki metode memahami ayatul musyabahah dikenal dengan mazhab tafwid, berserah diri, menyerahkan. Sedangkan ulama khalaf dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka untuk memahami ayat ini, mereka memiliki metode namanya metode takwil, mentakwilkan ayat. Kita bakal bahas kapan terjadinya mazhab salaf dan kapan itu mazhab khalaf. Mazhab salaf itu adalah tiga generasi pertama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal dengan mazhabus salaf, atau paling akhirnya kurang lebih tahun 500 Hijriah atau kurang dari itu. Siapa mereka? Ini para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka yang dikenal dengan kalimat salaf, sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad SAW, khairul garni tsummal ladzina yalawnahum tsummal ladzina yalawnahum. Nabi bilang sebaik-baik masa adalah masaku. Siapa yang hidup di masa Nabi? Para sahabat. Tsummal ladzina yalawnahum. Kemudian generasi berikutnya. Siapa generasi berikutnya? Para tabi'in. Tsummal ladzina yalawnahum. Kemudian generasi berikutnya lagi, kata Rasulullah, ini para tabi'ut tabi'in. Ini dikenal, tiga generasi pertama ini dinamakan orang-orang yang dikenal dengan kalimat salaf. Adapun setelah generasi ketiga, maka mereka dikenal dengan khalaf. Kayak kita ini Pak, termasuk khalaf. Khalaf ini yang di belakangnya salaf. Jadi salaf pendahulu, kita pengikutnya dinamakan khalaf. Tayyib. Dalam mazhab salaf, mereka menggunakan metode tafwid. Apa itu tafwid? Berserah diri. Maksudnya gimana? Mereka kalau baca ini ayat seperti ahli tafsir.
Yadullah fawqa aydihim, mereka Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Ini ayat enggak boleh diingkari. Sebab mengingkari ayat hukumnya kufur. Tapi kalau diartikan, saya enggak berani mengartikan. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Yang penting Allah beda sama makhluk. Selesai. Allah berbeda sama makhluk, dan kita enggak boleh mentafsirkan ini ayat semaunya kita. Makanya hadirin, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau pernah menyatakan, kullu ma yakhtur bi balik wallahu khilafu dzalik. Beliau mengatakan, segala sesuatu yang terlintas dalam benakmu tentang zat Allah, maka ketahuilah Allah beda seperti yang kau bayangkan. Jadi pokoknya apa yang kebayang Allah enggak kayak gitu. Makanya kenapa hadirin, sebab syaitan nih paling senang bikin orang nih sesat dari bab ini. Dipikirin, ayo bagaimana Allah bilang yadullah, bayangin punya tangan, punya kaki. Kalau seandainya yang kau membayangkan, ketahuilah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah enggak kayak gitu. Yang kau bayangkan itu salah. Allah mustahil sama seperti yang kau bayangkan. Allah berbeda. Makanya di sini, kenapa kau mazhab salaf itu menggunakan tafwid? Sebab zaman dahulu belum ada orang yang sok kritis, belum ada mutanatiun. Orang-orang itu imannya masih kuat. Jadi ketika bang Allahu a'lam bimuradi, mereka terima, yakin, sebagaimana keyakinan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tapi setelah generasi ketiga muncullah orang-orang yang mulai mencari-cari pemahaman ayat tentang ayatul musyabahah, dan mereka kaji, mereka dalami hadirin lebih dibandingkan mereka mencari dan memahami ayat yang lainnya. Sehingga mereka memaksakan gimana caranya Allah itu harus memiliki sifat seperti manusia, seperti makhluk, naudzubillah min dzalik. Maka di sini muncullah ulama khalaf memiliki metode yang berbeda dengan metode takwil. Kenapa? Demi menyelamatkan akidah umat Islam kala itu. Maka mereka mentakwilkan, sebagaimana ketika dibilang yadullah fawqa aydihim, itu bukan tangan Allah di atas tangan mereka, tapi diartikan kekuasaan Allah di atas kuasa mereka. Seperti kalau saya bilang, Pak, Fir'aun memegang Mesir. Yang memegang Mesir siapa kali itu? Fir'aun. Memegang. Apakah tangan Fir'aun sebesar itu, Pak, sehingga bisa memegang seluruh Mesir? Enggak. Atau apakah Mesir, kota Mesir sekecil itu sehingga bisa digenggam oleh Fir'aun? Tidak. Lalu apa arti menggenggam? Menggenggam artinya menguasai. Jadi kota Mesir di genggaman Fir'aun, artinya kota Mesir di bawah kuasanya Fir'aun. Nah begitu juga ketika kita baca ayat yadullah fawqa aydihim, artinya kuasa Allah berada di atas kuasa mereka semuanya. Kenapa ditakwilkan sebenarnya? Biar tidak terbayang dalam pikiran umat bahwa Allah memiliki sama dengan makhluk. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok harus ditakwilkan? Sebab Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat. Pertama, yakini dalam hati kita Allah berbeda dengan makhluk. Tidak mungkin sama. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan, nanti di akhir zaman bakal datang satu makhluk yang bernama Dajjal. Dajjal ini hadirin, rupanya seperti rupa manusia, memiliki tangan dan kaki, memiliki badan, dan dia bakal mengatakan, aku adalah Tuhan kalian. Dan Allah berikan kepada Dajjal istidraj, sehingga fitnah Dajjal hadirin kata Rasulullah, fitnah terbesar yang bakal dialami oleh umatku kata Rasulullah. Sehingga Dajjal nanti, Pak, ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia perlu ingin menunjukkan bukti kepada kita. Dia bilang, kalau kalian tidak percaya saya Tuhan, saya bakal perintahkan awan untuk turunkan hujan saat ini. Maka dia bilang, ya sama amtiri biizni, hei langit turunlah hujan atas perintahku kata Dajjal. Turun hujan hadirin. Kemudian dia bilang kepada tanah, ya ard ambiti biizni, hai tanah tumbuhkan pepohonan dengan perintahku, maka tumbuhlah pepohonan hadirin.
Dan Dajjal ketika menunjukkan tipuan-tipuan ini kepada umat manusia, dia pun mengaku saya adalah Tuhan. Coba bayangkan hadirin, kalau kita meyakini Tuhan punya tangan, punya kaki, waktu Dajjal ngaku sebagai Tuhan, bakal percaya nggak dia? Oh iya, ini Tuhan punya tangan, punya kaki seperti yang saya bayangkan. Tapi coba hadirin, kalau yakin Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan manusia. Walaupun Dajjal memerintahkan hujan turun tiap saat tanpa henti, kita dengan keyakinan dan akidah kita bakal bilang engkau bukan Tuhan, engkau penipu. Allah nggak seperti ini. Allah tidak bakal sama dengan makhluk. Ada akidah yang harus kita jaga hadirin. Mungkin saat ini kita belum merasa pentingnya hal ini, tapi anak keturunan kita, orang-orang setelah kita, generasi kita yang setelah ini dan yang berikutnya, kalau mereka mendapatkan masanya Dajjal, maka kita berharap mereka terselamatkan dari fitnahnya Dajjal ini. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pun kalimat yang tadi kita bahas, yang selalu mencari-cari atau sok kritis tentang ayatul musyabahah, maka mereka termasuk mutanatiun. Persis kata Nabi, halakal mutanatiun, bakal binasa dan celaka orang-orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadirin, Nabi mengajarkan kepada kita untuk pertama, sampaikan kalimat yang mudah dipahami oleh audiens kepada orang sekitar kita. Kemudian juga jangan mencari-cari yang tidak perlu kita cari tahu, seperti ayat atau huruf muqatta'ah fi awal surah, alif lam mim, alif lam ra, yasin, kaf ha ya ain shad, ha mim ain sin kaf. Khalas, serahkan pada Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya tentang ayatul musyabahah, maka kita tanamkan dalam akidah kita sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kullu ma yakhtur bi balik wallahu khilafu dzalik. Segala sesuatu yang terlintas dalam benakmu tentang zat Allah, ketahuilah Allah berbeda dari itu semuanya. Maka kita akan aman hadirin, kita akan terselamatkan dari penyimpangan akidah yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mentakwilkan ayat suci Al-Quran, itu juga bukan sembarangan. Bukan orang kayak kita bisa takwilin Quran. Ulama bukan, oh kalau gitu berarti kita boleh takwilkan Al-Quran. Ya siapa kita? Kita nggak tahu bahasa Arab, wala ngerti nasikh mansukh, wala tahu asbabun nuzul. Lalu siapa yang bisa mentakwilkan? Ya para ulama yang di bidangnya. Alhamdulillah semua udah lengkap hadirin. Bahkan saat ini nggak ada yang perlu ditakwilkan lagi, semua sudah ditakwilkan dengan jelas, sehingga tidak perlu jadi bahan perdebatan lagi. Sebab kalau enggak, setiap orang bakal mentakwilkan semaunya dia. Kalau dia asal mentakwilkan ya salah juga. Sebab takwil pun juga butuh ilmu. Bukan takwil cuma dia terjemahan terus mentakwilkan, lah, jangan. Sebab zaman sekarang orang ngerasa paham Al-Quran kalau dia terjemahan, oh saya paham Quran. Lah, nggak seperti itu memahami Al-Quran. Kalau terjemahan Bapak Ibu sekalian, seperti cuman kalau pemahaman lebih dari terjemahan. Memahami beda dengan terjemah. Seperti contoh, kalau saya mau bilang, ada satu orang mengatakan, atau mungkin lurah di kampung kita menulis, memerintahkan kepada masyarakat kita, dia bilang dilarang keluar rumah tanpa masker. Kita ngeliat ini hal biasa, dilarang, larangan. Ini kalau kita hanya mengetahui kalimat seperti itu. Tapi kalau orang yang memahami kalimat ini, dia bakal memahami di dalam hatinya. Berarti ini larangan keras, sebab kalau keluar bakal dampaknya seperti ini, hukumannya seperti ini. Kalau saya melanggar, ini pemahaman. Beda dengan terjemah. Kalau terjemah cuma memahami kalimat selesai, tapi kalau pemahaman lebih dari itu. Nah, yang bisa memahami nggak semua orang. Ada ulama-ulama yang memang di bidangnya, bahkan tidak semua ulama bisa mentakwilkan Quran hadirin. Tidak semua ulama, apalagi kita sebagai orang awam, jangan merasa diri kita mampu mentakwilkan Al-Quran.